Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 dengan nama Yohanes Gerardus Hagazai akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek yang kami buat. Proyek kami dalam bentuk web yang digunakan untuk pengaduan ataupun penyaranan, menyarani terhadap suatu instansi. Nah, proyek yang kami buat sudahlah di hosting di Versar dan nanti nama domainnya corps.versar.app. Proyek ini dibuat dengan jujur dan baik. Dapat dilihat, proyek ini mempunyai kode di komputer saya atau laptop saya. Nah, di sini saya menggunakan Django dan kalau menggunakan Django begini nanti strukturnya. Adapun penggunaan Bootstrap, CSS, JavaScript native, CSS native, dan HTML. Dan backend-nya seperti yang saya bilang Django. Baik, langsung saja saya menjelaskan kode program, menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek saya. Ketika pertama kali mengunjungi web saya, nanti ada modal. Nah, modal ini mewajibkan bahwa yang masuk wajiblah mempunyai data diri. Nah, walaupun mewajibkan, saya menerapkan lazy registration. Ini membuat user tidaklah kesulitan ketika mau registrasi di web ini. Kenapa? Karena saya menawarkan Continue with Google dan Continue as Guest. Ketika Continue with Google, tentu kita sudah tahu kemudahannya. Dan Continue as Guest, ini tinggal mudah, tinggal sekali tekan dan langsung muncul data diri. Tapi walaupun begitu, sebagai Guest, dia mempunyai keterbatasan, yakni reaction. Dia nggak bisa mengreaction reports yang ada di halaman reports. Baik, langsung saja saya mendemokannya. Nah, di sini saya memilih Continue as Guest atau saya mendemokan ketika Continue as Guest. Ini proses. Nah, seperti yang saya bilang, ketika Continue as Guest, dia kan ada data diri. Nah, data dirinya berupa foto profil dan username. Ketika Continue as Guest, nanti data dirinya saya sudah atur dengan nama hewan dan gambar hewan yang mungkin ini sering kita lihat di Canva ketika kita nggak ada login atau langsung masuk di link yang diberikan. Saya terinspirasi dari situ. Nanti panda underscore dengan ID unik. Nah, untuk halaman awal setelah sign up web ini, dia menuju ke halaman forum ini atau halaman utamanya itu forum. Nah, forumnya begini. Nah, di forum ini user diwajibkan untuk memilih tipe reportan, kategori reportan, dan mengisi deskripsi reportan. Bisa dilihat di sini juga title report dan adjustment itu opsional. Mungkin kita berpikir, kenapa title ini opsional? Karena saya sudah menerapkan atau ada model Gemini 2.5 Flash yang bakal mengenerate title bila user tidak mengisi title-nya. Baik, langsung saja saya mendemonstrasikannya. Misal kita pilih complaint, facilitas. Ini.
Nah, kita sudah isi semuanya yang wajib. Kita ini submit report. Nah, di sini ada analisis report. Nanti saya jelaskan. Nah, ketika dia berhasil melewati analisis report, dia akan nge-redirect ke halaman reports. Kita lihat ya. Nah, laporan berhasil dikirim. Ini tadi deskripsi kita. Tadi kita nggak isi title kan? Nah, ketika kita nggak mesti title, otomatis Gemini 2.5 Flash akan mengenerate-nya. Nah, kita bisa lihat setiap report nanti ketika di halaman report akan muncul card. Cardnya isinya begini, ada foto profil pengirim, nama profil pengirim, tag yang tadi yang dikirim, kapan terakhir kali dikirim, title, deskripsi, dan generate atau ringkasan biar yang melihatnya langsung paham apa intinya. Ketika deskripsinya mungkin kurang jelas, nanti model AI-nya ngegenerate-nya. Jadi yang datang ke sini mudah membacanya. Dan ada pun tag waiting for verification. Nah, ini diatur di halaman admin. Jadi ketika instansi pendidikan tersebut sudah memperbaiki atau sudah mengikuti apa yang diminta dari user di sini, nanti di halaman admin diubah. Defaultnya itu waiting for verification. Maksudnya default setelah dikirim ya. Nah, ini ada waiting. Ketika waiting for the verification, nanti backgroundnya warna kuning. Nah, di sini juga ada verified. Backgroundnya warna hijau. Dan ada rejected. Nah, di halaman ini juga saya menerapkan infinite scroll atau kadang juga disebut pagination. Apa itu? Kita bisa bayangkan jika banyak reports dan langsung ditempel di sini, itu bakal memerlukan waktu yang lama. Jadi, daripada kita menempel semuanya, kita menempel perlahan. Agar ketika user pertama kali membuka ini, cepat. Nah, seperti yang saya bilang, ketika sebagai guest dan ingin mereaction, dia harus verifikasi akun atau nge-link akun yang benar ke akun guest ini. Misal kita kasih ini, nanti muncul modal verifikasi akun, kita isikan akun yang mau itu dikirim kode OTP lah. Kita bisa lihat ya, tadi saya kirim di email saya. Nah, ini. Kita lihat ya. Ketika mengirim ini, saya menggunakan ketika membuat fitur ini, saya membaca ada fitur namanya SMTP. Nah,
SMTP yang saya baca itu dia jelaskan kalau kita bisa kirim email dengan fitur yang namanya SMTP. SMTP yang saya gunakan ini dari Gmail, dia gratis. Jadi kadang kode OTP ini bisa saja masuk eh, ke spam. Gara-gara yang saya baca SMTP Gmail itu masih kurang kuat. Jadi Gmail mendeteksi itu spam. Nanti kita tinggal salin ini dan menempelkan ke sini. Nanti ke LinkedIn. Kita lihat ya. Ketika di LinkedIn nanti muncul ketika kita tadi verifikasi kode OTP itu muncul LinkedIn di sini. Tapi karena saya belum buat, jadi nggak muncul. Nah, sebenarnya di forum report ini saya menerapkan 4 model AI. Saya nggak membuatnya tapi memakainya. Nah, model yang saya gunakan itu deteksi toksik, deteksi gambling, deteksi NSVW itu untuk mendeteksi gambar yang kurang pantas, dan Gemini 2.5 Flash yang digunakan untuk mengenerate ringkasan dan title jika kosong. Nah, kita coba ya salah satu fitur tadi, misalnya gambling. Kita buka di Sipda ya, karena di Sipda juga ada itu saran. Ya, salin ini. Salin ini. Nah, kita Nah, bisa dilihat. Tadi kan ada modal analisis. Nah, karena ini terlalu gambling, nanti muncul ini. Inilah alasan saya kenapa membuat filtering ini. Di Sipda saja, kelewat ini dan adminnya belum menghapus-hapus. Jadi dengan fitur filtering, adminnya kebantu, dan ketika di halaman report, lebih bersih. Nggak ada konten yang kiranya spam atau gambling. Makanya saya buat itu. Di assessment ini, saya tempel 2 model. Saya tempel 1 model. Ketika tipe filenya dokumen, yang digunakan toxic dengan gambling. Ketika gambar, dia nanti menggunakan model NSVW. Nah, itu nanti bisa dicoba di web saya corps.verser.app. Baik, saya akan menjelaskan chatbot.faq. Oh ya, sebelum saya jelaskan ini, saya juga mau jelaskan karena ada fitur GUES dan saya masih belum membuat cara untuk mencegah ada spam. Saya sudah mengatur agar kalau GUES ini dia hanya bisa mengirim 1 report per 5 menit. Dia mempunyai keterbatasan juga di situ selain reaction. Ini juga mencegah agar user GUES tidak seenak hati. Dan tadi ketika awal sebenarnya sign out ini dia terkunci biar nanti di database, di table database saya dia enggak penuh. Baik, saya akan jelaskan halaman atau root chatbot FAQ.
Sebenarnya awalnya tujuan ini lebih ke chatbot FAQ. Kenapa dibuat ini? Karena biar nanti ketika user mau tanya-tanya tentang instansi tertentu, nanti lebih jelas terarah, nggak asal nge-report nge-report aja. Dia tahu bagaimana cara pakai info UKT dan atau istilahnya dia punya data lah sebelum nge-report. Nah, kita coba ya. UKT. Ini ada proses menunggu. Nah, di sini saya pakai konsep RAG. Mungkin di sini saya belum memasukkan data UKT ilmu komputer. Yang kita bisa ini UKT. Nah, ini yang muncul UKT-nya. Di sini nanti user bisa membandingkan apakah ada ketimpangan atau enggak. Ataupun bisa juga dia mau keluh kesah sama chatbot ini. Nah, pembuatan chatbot FAQ ini dia menerapkan RAG dan model LLM. Apa itu RAG? RAG singkatnya itu dia ngasih data atau kasih buku ke model LLM-nya agar jawabannya nggak halusinasi dan lebih terarah. Kalau kita sekedar pakai model LLM, misalnya ini pakai Gemini, dia nggak tahu berapa, dia bisa saja kasih jawaban halusinasi. Tapi karena ini juga masih dalam tahap pengembangan, saya kasih info di sini. Sebenarnya nama chatbotnya Yalka ya. Ini nama Yalka bisa salah. Saya kembali informasi penting. Ini untuk menegaskan bahwa chatbot ini juga masih banyak kekurangan. Di chatbot ini juga kita bisa curhat. Sebenarnya kita di chat kalau pakai model Gemini sendiri itu kita bisa pakai aktifkan mode search dari Gemini dari Google-nya sendiri karena Gemini kan dari Google. Nah, tapi kalau kita pakai fitur itu harus berbayar. Jadi saya gunakan konsep RAG juga. Nah, bisa dilihat ya. Mungkin tadi kita lihat ini ada ini mohon maaf bla bla bla. Karena sebenarnya saya mengambil 5 chat sebelumnya untuk kasih konteks kepada chatbot ini. Kenapa nggak semuanya? Karena ini juga masih gratisan dan terbatas. Jadi saya memikirkan kecepatannya juga, makanya hanya 5 chat sebelumnya. Nah, di sini saya juga menawarkan profile, halaman profile. Bisa lihat ini ya. Ini begini halaman profilnya. Ada nama, ada ini, bisa sign out.
saya juga menawarkan fitur terang gelap atau dark mode. Nah, ini kalau terang, ini kalau gelap. Ini kalau terang, gelap. Ini profile. Kita akan coba ketika menggunakan akun Google. Nah, kenapa bisa warnanya begini? Karena warna tema web ini dia disimpan di local storage. Jadi kalau sebelumnya putih ya jadi putih, kalau awalnya gelap ya gelap. Misal kita continue with Google. Kita ini halaman continue with Google. Nah, sebelumnya saya juga sudah masuk sebagai akun ini. Nah, kalau akun yang akun yang punya email, dia bisa saja langsung ini reaction. Nah, baik. Nah, ada lagi saya lupa jelaskan kalau yang masuk sebagai email, dia bisa edit profile, nama, display name, atau foto profilnya. Dia bisa ganti. Tadi ketika sebagai guest edit profile nggak muncul karena dia belum itu tautkan akunnya. Nah, kalau dia udah tautkan, nanti ada verified di sini, enggak guest lagi. Kita coba tadi ya, continue as guest. Nah, seperti yang saya bilang, nah ada ini tampilan wait. Ini supaya mencegah adanya spam akun guest. Tapi, oke. Sekarang, tapi sebenarnya ini bisa diakal-akalin. Akal-akalin dengan menghapus sessionnya. Ya ini khusus orang yang mengerti ya. Ini dihapus. Nanti nih. Nah, ini sebenarnya masih bisa dijebol, tapi sama user biasa akan sulit ini. Di web ini saya juga menerapkan admin. Admin ini saya buat jadi 3. Pertama, karena ini Django, saya menggunakan default dari admin Django. Di sini admin pertama itu ketika pertama kali gunakan super user. Ini kita admin pertama. Misal kita super user ini punya wewenang lebih. Dia bisa mengorganisasi admin yang sudah dipilih dengan keterbatasan akses, dan dia juga punya semua table dari database. Nah, kenapa saya pisah-pisah? Biar tiap admin itu dia berfokus. Makanya saya pisah. Kita logout lagi ya. Logout. Nah, admin kedua ini yang ngurus perakunan. Dia ngehapus report yang kiranya lewat dari filtering, dia bisa hapus. Oke.
Nah, bisa dilihat beda dengan super user atau admin super yang banyak table dan nggak bisa mengorganisasi yang lainnya. Di sini lebih tertuju lah admin yang satu ini. Dia bisa ngehapus, bisa pula nge-ban akun yang ngejengkelin. Nah, terus admin kedua ini yang mengasih data kepada chatbotnya biar dia lebih paham chatbotnya. Bisa dilihat tabel yang ada juga enggak sebanyak super admin dan beda dengan yang admin Kang Jegal yang mengurusi akun, beda dia. Nah, database yang saya gunakan di sini itu PostgreSQL karena mendukung vektor. Karena sebenarnya RAG itu dia memerlukan vektor untuk mempercepat atau agar nilai yang ditujunya itu pas lah. Makanya menggunakan vektor. Nah, saya gunakan dari akunnya. Web ini juga sudah di-hosting di Versa saya dengan domain corps.versa.app. Baik, sekian demonstrasi dan penjelasan saya mengenai web ini. Bila ada kurangnya kata, kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan.